Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Baiklah, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran kali ini, izinkan Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, Bapak bernama Robi. Bapak mahasiswa praktik pengalaman lapangan dari Universitas PGRI Palembang yang mengajar pada kali ini pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta limpahan hidayahnya lah kita dapat menikmati nikmat Islam, nikmat dunia. Bahkan dalam kalimatnya la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang patut kita sembah di langit dan di bumi selain Allah. Tak lupa salawat dan taslim marilah kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini silakan anak-anakku sekalian absen di Qualitiva dan Bapak akan mengeceknya dan siapa-siapa saja yang hadir pada kali ini. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini itu ada dua. Satu, tujuan memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pernahkah anak-anakku sekalian itu memahami atau melihat keadaan di sekitar kalian, itu seorang karyawan berpindah tugas atau dinaik jabatkan oleh manajernya, atau seorang guru berpindah tugas dari sekolah A ke sekolah B. Keadaan tersebut dapat dikatakan adalah mobilitas sosial. Seseorang yang memahami atau yang mengalami perubahan status sosial telah mengalami mobilitas sosial. Kita masuk ke pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli itu ada dua. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Satu, menurut Paul de Horton. Yang kedua itu menurut Michael S. Basis. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas dan ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah
status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah berubahnya status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi berubahnya mobilitas sosial, berubahnya status sosial seseorang dalam masyarakat. Oke, jadi mobilitas sosial adalah berubahnya status sosial seseorang dalam masyarakat. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi 4. Satu itu mobilitas horizontal, yang kedua itu vertikal, yang ketiga itu lintas generasi, terbagi menjadi 2. Antar generasi, ini lintas intra generasi. Yang keempat itu mobilitas geografis. Kita masuk ke mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal yaitu perubahan individu dari kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Contohnya itu seorang guru pindah dari sekolah A ke sekolah B. Oke, ini contoh dari mobilitas sosial horizontal. Sedangkan vertikal itu adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Jadi yang vertikal ini itu tidak sederajat, ada ke atas dan ada ke bawah, ke atas dan ke bawah. Contoh dari ke atas yaitu seorang karyawan dinaik pangkatkan oleh manajernya, dan ke bawah contohnya yaitu seorang karyawan melakukan kesalahan dan dia diturun pangkatkan oleh manajernya. Untuk lintas generasi itu terbagi menjadi 2.
antar generasi dan lintas generasi. Untuk antar generasi, mobilitas yang terjadi di dalam status sosial dengan perkembangan naik dan turun seseorang. Jadi di sini naik dan turun. Untuk antar generasi yaitu contohnya bapaknya guru, ibunya guru, dan anaknya pengawas sekolah. Oke. Sedangkan intragenerasi yaitu mobilitas yang terjadi di dalam suatu kelompok generasi yang sama. Contohnya itu kayak abangnya petani, adiknya petani, dan ayunya pegawai. Nah, untuk yang keempat yaitu geografis. Nah, di geografis ini terjadinya perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kita bisa lihat contohnya bahwa ada seorang petani berpindah dari daerah lain menuju kota, dan di kota dia berjualan sayur. Baik. Kesimpulan pada pembelajaran pada kali ini yaitu mobilitas sosial adalah seseorang yang memahami perubahan status sosial telah mengalami mobilitas sosial. Dan adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu terbagi menjadi 4. Mobilitas sosial horizontal, vertikal, lintas generasi yang terbagi menjadi 2, antar generasi dan intergenerasi, dan yang keempat itu geografis. Baiklah, sekian pembelajaran Bapak pada kali ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.